Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Ibu cantik sekali ya, semuanya segar. Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi pada sesi berikutnya, yaitu tentang kita akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi. Nah, 2 modul sudah kita lewati bersama. Sekarang kita masuk ke modul 3. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuki materi kali ini adalah tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sesi ini akan membahas perilaku sehat apa yang perlu dilakukan selama ibu mengalami masa kehamilannya. Masalah gizi seringkali muncul karena masyarakat memiliki pengetahuan kepercayaan nilai atau norma yang kurang memadai. Nah, ibu-ibu, bapak, masa kehamilan itu sangat penting. Di sini kita juga mengenal masa emas dalam 1000 hari. 1000 hari masa emas ini adalah di mana waktu meliputi waktu ibu hamil 9 bulan dan waktu anak setelah melahirkan selama 2 tahun. Inilah yang dimaksud dengan masa keemasan 1000 hari. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kehamilan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Apabila ibu-ibu mengalami kekurangan gizi pada waktu hamil, tentu anaknya nanti akan rentan terhadap beberapa penyakit. Terus yang kedua juga kita akan memahami tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah memastikan ibu dan bayi mendapat layanan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Pentingnya gizi ibu hamil ini, jika bayi tersebut dapat hidup akan tumbuh dan berkembang di bawah normal atau mengalami kehidupan dengan ketidakmampuan, ketika menjadi dewasa akan bertubuh pendek dan mempunyai tinggi kecerdasan dan produktivitasnya sangat rendah. Atau sekarang bisa juga dikatakan dengan stunting ya ibu-ibu. Apakah Bapak dan Ibu paham dengan stunting? Tidak paham ya? Bapak Ibu, kalau kita ke puskesmas itu sering kita dengar stunting ya, yang disebutkan oleh pegawai kesehatannya. Stunting itu adalah di mana masa anak ini pertumbuhannya itu berkurang dengan masa usia yang seharusnya, yaitu biasanya dia mengalami fisik yang pendek. Terus yang kedua, terlambat untuk belajar berbicara, dan yang ketiga, dia ini tidak aktif dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, pentingnya gizi bagi ibu hamil itu sangat mempengaruhi di dalam janinnya. Untuk itu 4 sehat 5 sempurna jangan lupa ya ibu-ibu. Alhamdulillah, apalagi sekarang ini program pemerintah juga di dalam PKH juga mendapatkan BPNT. BPNT ada telur beras, telur, itu semua adalah untuk pemenuhan gizi kita sebagai hamil. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, pastikan ibu hamil itu mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan di layanan kesehatan. Atau biasanya ibu-ibu harus sering ke posyandu ya. Kalau masa kehamilan itu tidak sering ke posyandu, mungkin akan berbagai macam masalah sering terjadi. Pengetahuan kita juga harus ditingkatkan lagi ya ibu-ibu, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, pengukuran tekanan darah, terus pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetek, itu semua adalah yang harus kita lakukan di posyandu kesehatan. Nah, posyandu ibu hamil ini biasanya pelayanan oleh ibu-ibu bidan itu sangat aktif ya ibu-ibu, sangat diperhatikan.
Kemudian yang kedua adalah biasanya ikut kelas ibu hamil. Di sana kalau di layanan kesehatan biasanya ada kelas ibu hamil, kelas ibu dan balita juga ya ibu-ibu. Kemudian 4, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan ini minimal 3 kali, yaitu pertama 6 jam setelah melahirkan, kedua itu hari ke-4 atau 8 hari setelah melahirkan. Ini sangat perlu kalau sudah melahirkan ya Bu, mendapatkan imunisasi juga di situ. Bayinya akan mendapatkan imunisasi pertama ya Bu. Kemudian pelayanan kontrasepsi pasca melahirkan. Jangan sampai Bu, Bapak nanti itu kebablasan, anak belum 2 tahun sudah beranak lagi. Nanti otomatis akan berhubungan dengan kondisi ekonomi. Kalau anak itu tidak kalau di dalam rumah tangga kita tidak melakukan perencanaan untuk ber-KB ya Bu. Yang terakhir adalah memastikan ibu dan bayi mendapat layanan JKN. Biasanya ya Bu, kalau mendapatkan PKH itu di pelayanan JKN itu akan diutamakan karena sudah termasuk keluarga yang tidak mampu. Nanti ibu dan bapak bisa mendaftarkannya secara mandiri ataupun menghubungi ke pihak yang bersangkutan. Mungkin bapak dan ibu sangat memahami ataupun ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, sebelum saya menutup pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.